Halo guys, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob, berita gembira selalu datang ke Inter guys. Gila men ya. Lautaro Martinez adalah pemain termahal di Serie A musim ini. Kemarin Osimhen yang termahal ternyata harganya menurun menjadi 100 juta. Sekarang Lautaro Martinez market value-nya adalah 110 juta. Jadi yang ke-11 di dunia ya sahabat Bob. Yang pertama ya kita sama-sama tahu ada Mbappe, Bellingham, Haaland, terus juga ada Bukayo Saka. Ya, jadi inilah dan dari top-top pemain termahal di dunia, Lautaro masuk ke 11. Jadi pemain termahal di Serie A sekarang adalah Lautaro Martinez. Disusul oleh si Barella 80 juta, terus juga ada Alessandro Bastoni 70 juta, dan Marcus Thuram 65 juta. Gila men, jadi pemain-pemain Inter benar-benar harganya melambung men. Gila. Jadi kita bangga ya, ternyata pemain-pemain Inter nih market value-nya semakin tahun semakin naik. Ini luar biasa, semoga aja pemain-pemain ini tetap bertahan dan setia ke Inter, dan mereka bisa memberikan trofi Liga Champions musim depan dan Piala Dunia antar klub. Semoga sahabat Bob. Itu sedikit untuk Lautaro Martinez. Nah, juga berita gembira buat kita sahabat Bob, pemain yang akan datang musim depan sudah dipastikan dan hanya tinggal menunggu resminya. Tadi malam mencetak hat-trick ke gawang Hong Kong. Ini adalah Taremi yang mewakili negaranya Iran untuk kualifikasi Piala Dunia. Dia mencetak 3 gol. Gila men. Menang 4-2 melawan Hong Kong. Sayang sekali Indonesia tadi malam kalah melawan Irak 2-0. Tetapi Indonesia masih peluang. Artinya Indonesia kita bisa. Yang penting optimis dan selalu mendukung timnas Indonesia terus melaju dan bisa bermain di Piala Dunia 2026. Itu doa kita semua sahabat Bob. Amin ya. Nah, sekarang kita berbicara tentang si Inzaghi. Kemarin agennya si Inzaghi sudah ke markas Inter, ada pertemuan kurang lebih 1 jam sahabat Bob. Jadi di sini agennya menyatakan bahwa ini adalah pertemuan awal tetapi sangat positif, dan dia berkata bahkan dia mungkin bercanda ya, Inzaghi bisa bertahan sampai 2037 kata dia. Gila men. Jadi positif sekali ya si agennya si Inzaghi ini kan juga agennya Audero ya. Jadi kemarin hanya awal, tetapi kata kesepakatannya nanti mungkin di minggu depan ya. Minggu depan akan ada perpanjangan kontrak Inzaghi dengan Inter, dan Audero masih ada waktu sampai tanggal 14 Juni. Apakah Inter akan mempermanenkannya atau melepasnya? Karena Como juga mengincar si Audero. Kalau menurut gue sih Audero lepas aja lah. Sekarang Inter benar-benar serius aja lah ngejar si Bento gitu loh. Walau kemarin ada si pemain Udinese, tapi yang jelas menurut gua Bento ini harus menjadi prioritas. 20 juta harusnya Oktri bisa lah. Bisa dong harusnya ya. Kita tunggu sahabat Bob ya. Siapa agennya si Inzaghi-nya si Tinti namanya ya. Jadi harusnya kalau Inzaghi nggak ada masalah untuk perpanjang kontrak. Minggu depan akan ada perpanjangan kontrak Inzaghi dengan Inter. Selain perpanjangan kontrak minggu depan, Inter Milan akan mengadakan KTT transfer musim panas minggu depan. Pelatih tidak ingin ada penjualan besar. Inzaghi tetap pengen mempertahankan, termasuk Dumfries. Karena Inzaghi, walaupun Inzaghi diberi pemain sayap kanan, misalnya Sugawara lah, si Endoye lah, itu pasti mereka perlu adaptasi lagi. Kalau si Dumfries dipertahankan, kemungkinan Inzaghi nggak pusing, hanya tinggal bagaimana mematok siapa aja nih pemain-pemain yang kekurangannya yang bisa ditambahin sama Inzaghi. Itu menurut, jadi dia selalu menginginkan seorang striker dan itu adalah Gudmundsson. Untuk kiper dia juga menginginkan yang namanya si Bento. Di lini belakang Inzaghi menginginkan Buongiorno. Kita lihat minggu depan seperti apa. Yang kemarin juga banyak gua baca di grup dan di media sosial. Wah,
Ini Oktri senyap-senyap aja ya. Biasalah, Opa Marotta ini kan selalu melakukan operasi senyap. Walaupun di tetangga sebelah lagi gembar-gembor mau mendatangkan Zirkzee lah, mau mendatangkan si Lukaku lah, terus si Conte juga udah ada di Napoli, si Motta juga udah ada di sana gitu. Jadi ya di Juventus. Jadi kita lihatlah sahabat Bob, yang penting Inter sudah tahu apa yang akan mereka kerjakan untuk musim depan ya. Terus juga si Ausilio kemarin mengkonfirmasi bahwa si Dumfries pengen bertahan. Dalam 2-3 hari akan bertemu agennya Dumfries dengan manajemen ya, membahas untuk masalah kontrak. Kalau memang tidak ada jalan titik temunya, kemungkinan ya Dumfries akan dilepas. Karena Aston Villa akan melayangkan tawaran ke Inter, MU juga masih berminat. Jadi kita tunggulah. Terus juga si Ausilio bilang kami adalah tim yang kuat dan kami hanya mengambil peluang. Kalau memang itu transfer itu perlu masuk ke Inter, Inter akan mengambil peluang tersebut. Jadi memang benar, kalau Biasin juga bilang kemarin ya, kalau si Dumfries ini kan udah kuat ya, udah 3 tahun di Inter, harusnya dia juga udah puas. Ya memang masalah gaji pasti dong, dia punya kontribusi kok, gajinya sama dengan Di Marco. Sementara Di Marco juga harusnya layak juga digaji 5 juta. Tapi kita lihat nanti sahabat Bob. Gua berharap si Dumfries bertahan ya, walaupun Endoye bagus, tapi ya Inzaghi juga menyatakan bahwa perlu adaptasi lagi. Jadi memang pemain-pemain inti jangan dijual ya. Memang kalau kita lihat Cuadrado, Sanchez, Klaassen, Sensi pergi itu udah biasa lah, karena memang mereka bukan pemain intinya Inter. Jadi kita tunggu sahabat Bob bagaimana kelanjutannya si Dumfries. Gua berharap Inter benar-benar bisa mempertahankan dan memberikan gaji yang layak untuk si Dumfries. Juga Handanovic kemarin diwawancara ya, dia memuji presiden klub ya. Dia menjadi presiden karena suatu alasan. Kita sama-sama tahulah bagaimana Opa Marotta selama di Inter memberikan yang terbaik, dan Handanovic memuji yang namanya Opa Marotta. Kenapa Oktri? Karena dia yang paling layak untuk menjadi presiden. Dia yang tahu semuanya, dia yang mengerjakan di Inter. Jadi ya pantas kata Handanovic. Ditanya masa depannya, musim depan dia akan segera melatih tim Inter usia 17 tahun. Kita tunggu sahabat Bob, semoga dia juga sukses dan bisa juga melatih suatu saat melatih Inter senior. Ini yang lucu sahabat Bob. Kemarin Inter rumornya akan mendatangkan Okoye ya. Okoye ini pemain Udinese, kiper juga bagus sih, pemain Nigeria ya, di timnas Nigeria. Ini juga bagus sebenarnya. Tapi bagaimanapun ya, yang namanya Inter mengincar, langsunglah si Udinese melabel si Okoye ini dengan 12 juta euro. Nah, kita hitung-hitungan nih sahabat Bob. Okoye 12 juta. Ya, kemarin Gregorio udah kemungkinan udah ke Juventus 20 juta. Bento 20 juta. Selisih 8 juta. Harusnya Inter jangan mau mengambil Okoye 12. Sementara Bento 20. Iya benar gak sahabat Bob? Beda 8 juta. Nanti kita nyesel gitu loh. Walaupun Okoye ini bagus, tapi dia belum terbukti. Kalau si Bento ini kan udah terbukti. Di timnas Brazil dia juga bagus. Di tim dia juga bagus. Jadi menurut gua mending mati-matian ngejar si Bento ini daripada Okoye. Gua suka Okoye gitu loh. Tapi bagaimanapun gua lebih suka Bento yang datang. Makanya sampai ada lagu Bento, Bento, Bento. Ya kan? Jadi kalau Bento datang kita nyanyiin lagu One Vals nanti ya. Benar nggak sahabat Bob? Kita tunggu aja Bento, jangan si Okoye ya. Terus juga kemarin ternyata Alexis Sanchez juga diminati oleh River Plate, Udinese katanya. Terakhir nih, si Como juga pengen mencomot si Sanchez. Sanchez sudah dipastikan akan meninggalkan Inter. Ya bagaimanapun ya dia berjasa ke Inter ya. Harusnya kalau menurut gua sih dipertahankan, cuman ya masalah umur, dia juga pengen mencari tantangan baru. Ya kalau Como mendatangkan Sanchez, harusnya si Como beruntung ya mendapatkan Sanchez. Bagaimana dedikasi dia terhadap Inter, bagaimana karir dia, kita udah sama-sama tahu lah bagaimana prestasi yang dia ukir selama menjadi pemain bola. Jadi grazie buat Sanchez yang sudah membantu Inter, dan kita berharap dia juga sukses di klub barunya. Siapapun lah klubnya. Kita tunggu aja sahabat Bob. Yang jelas kita fokus sekarang dengan Inter. Ini sahabat Bob, Cagliari ya. Oristanioni ini kan kemarin dipinjemin ke Volendam lah di Liga di Liga Belanda. Dia bisa punya performan yang bagus. Cagliari kemarin dia membantu Cagliari bertahan di Serie A. Sekarang
dia punya hak untuk membeli 4 juta. Ya tapi inilah sahabat Bob, yang namanya jual beli ya pasti ada negosiasi. Ini Cagliari udah dikasih 4 juta, masih mau minta diskon gitu loh. Sebenarnya menurut gua Originalio ini jangan dijual ya. Kalau dijual boleh, tapi bisa buyback. Ya, itu aja, misalnya jual 4 juta, buyback 6 juta gitu. Ya nggak ada masalah sih sebenarnya gitu. Jadi Inter masih punya potensi untuk mendapatkan dia kembali. Karena menurut gua Originalio ini bagus ya sahabat Bob. Bagaimana 25 kali dia tampil di Cagliari, mencetak 1 gol dan 2 assist. Ini menurut gua bagus gitu. Tapi kita lihat bagaimana Inter melihat pemain-pemain muda ini. Harusnya jangan dikasih diskon lah. Jadi 4 juta plus nanti Inter juga bisa beli kembali, itu lebih baik. Ya, itu sih menurut gua, tapi yang tahu ya manajemen. Kita tunggu aja sahabat Bob bagaimana kelanjutan pemain-pemain muda Inter, apakah dia dijual, dipinjamkan lagi atau dimasukin ke tim seniornya Inzaghi. Kita lihat aja sahabat Bob. Nih, menarik ini. Profil pakar investasi sepak bola yang bergabung dengan direksi Inter Milan, dirikan perusahaan bersama legenda Juventus dan Italia ya. Ini pengusaha sahabat Bob, Fausto Zaneton, telah bergabung dengan Dewan Direksi Inter Milan dengan segudang pengalaman dalam kesepakatan sepak bola besar. Jadi kita tahu bagaimana visinya Oktri untuk mengembangkan Inter, bagaimana dia mau menarik investor-investor untuk datang ke Oktri ke Inter. Ini luar biasa sahabat Bob. Ya, ini bagus si Zaneton ini. Dia mendirikan perusahaan tifosi bersama mantan striker Juventus ya, si Gianluca Vialli ya. Pada hari Selasa Inter menunjuk Dewan Direksi. Nah, akhirnya dia juga dipilih. Apa yang bisa dibawa Fausto Zaneton ke Inter? Memulai karir sebagai bankir investasi, Zaneton mengkhususkan diri pada keuangan olahraga, khususnya investasi sepak bola. Nah, sementara itu catatan Corriere ada sejumlah kesepakatan terkait sepak bola terkemuka yang dikasih oleh si Zaneton. Akuisisi raksasa Lyon oleh Eagle Football ya, lalu ada penjualan Melbourne Victory ya. Zaneton juga memfasilitasi masuknya Ares Capital ke dalam struktur investasi Inter Miami dan menambahkan Zaneton juga telah memegang peran sebagai penasehat ketika Oktri meminjamkan uang ke Suning 2021. Dia juga menjadi penasehat dalam BC Partner untuk membeli Nerazzurri ke Suning saat itu. Ini gila, ini bagus banget prestasinya dan memang Oktri udah ketahuan nih apa misi visinya dan ke depan seperti apa. Gua harap nih benar-benar Inter bisa semakin menggila di Eropa, sahabat Bob. Nah, kemarin juga menarik adalah si Igor Tudor ya. Igor Tudor sudah membawa Lazio lebih baik peringkatnya dibanding si Sarri. Ternyata si Lotito berbicara, kenapa Igor Tudor tidak melanjutkan? Karena dia ingin mengganti 8 pemain ya. Dan 8 pemain dan menurut dia meminta mengganti 8 pemain. Terlalu banyak grup yang kami sudah anggap setara. Tapi dia pergi dengan sebagai orang baik, saya ingin mengatakannya, kata dia. Jadi ya sayang sekali ya, memang ya namanya pelatih, pasti dia pengen merombak timnya karena menurut dia ini nggak cocok, jadi ya harusnya. Tapi ya sudahlah, dia akhirnya akan memutuskan mencari pelatih baru, kemungkinan De Zerbi, terus juga ada siapa aja nih calon-calon pelatih Lazio ya. Terus ada Klose dan Alergi ya. Kita lihat aja sahabat Bob. Jadi semakin menarik tim-tim Italia, tim-tim Liga Italia sudah berganti pelatih dan Inzaghi tetap ada di pelatihnya Inter. Juventus berganti, Milan berganti, Napoli berganti, Fiorentina juga berganti, Lazio berganti. Jadi Inter harusnya bisa lebih baik musim depan dan benar-benar menguasai Serie A dan juga Liga Eropa lainnya seperti Liga Champions dan Piala Dunia antar klub. Kemarin ada yang lucu, wah ini udah bahasanya udah aneh-aneh nih si Bung Bob nih. Di man. Ya biasa aja sahabat Bob, jangan serius-serius. Nanti gua serius, wah tegang banget Bung Bob. Ya kita bawa santai aja lah sahabat Bob. Ini adalah sebagai apa ya, entertain, hiburan, dan kita juga melihat update Inter, update sepak bola ya. Kita bawa enjoy aja, happy aja. Jangan dibawa serius ya, men. Tangan gua kata, ya udah gua nanti balik. Wah, ganti-ganti dong gayanya. Boleh. Nanti gua ganti gayanya ya. Nah, ini dia. Aslani adalah raja umpan tersukses di Serie A. Dia adalah gelandang terbaik dalam presentasi. Pelatih Albania Silvinho juga memuji dia. Dia adalah pemain hebat, berbakat secara teknis dan sangat baik di kedua kakinya. Nah, ini dia.
Musim ini Aslani telah bermain lebih banyak dibanding musim sebelumnya. Ini luar biasa ya, Aslani juga mendapat tempat di Inzaghi, bisa menggantikan si Hakan gitu loh. Dan itu terlihat dari jalur pertumbuhannya. Membuktikan bagusnya performa adalah angka yang dilansir Opta. Pemain kelahiran 2002, ya baru 22 tahun guys ya. Menutup musim Serie A dengan presentasi umpan sukses sebesar 93%, yang merupakan angka terbaik yang dicatat oleh gelandang manapun di liga. Luar biasa. Selamat buat Aslani, gila men, ini makin bagus ya. Semoga musim depan dia juga makin bagus dan bisa makin banyak bermain di Inter. Ini kita sedikit berbicara tentang Martinez ya, Josep Martinez, kipernya Genoa. Agent Martinez berbicara, dia bermain di level teratas. Saya tidak ragu ya. Kemarin waktu dia bermain di Serie B juga ada di liga-liga top Eropa yang pengen mengambil dia di negara lain, tapi dia tetap bertahan di ini. Memang dia bagus dan ini masih muda dan harusnya dia bisa bermain di level tertinggi gitu loh. Apakah menurut Anda dia siap melakukan lompatan kualitas dengan tekanan yang di studio yang lebih besar? 100%. Saya yakin dia bisa bermain di level teratas. Dia adalah anak laki-laki dengan kepribadian yang kuat, karakter spesial sejak dia masih muda. Selangkah demi selangkah, dia telah tumbuh secara eksponensial, namun selalu menjaga kerendahan hati yang tinggi. Dia memiliki usia yang sempurna untuk menguji dirinya. Apakah dia dengan melanjutkan di Genoa atau tempat lain? Dia siap menunjukkan nilainya, baik di Genoa ataupun klub lain. Jika pergi ke Inter, apakah dia akan menjadi pemain kedua di belakang Sommers? Saya tidak ingin menjawab, karena dia masih pemain Genoa, dan dia bahagia di Genoa. Itu kata agennya. Kita lihat aja sahabat Bob, kalau Bento, gue tetap berharap Bento yang didatangkan. Seperti janji Opa Marotta. Nah, ternyata Bang Opik ini laris manis sahabat Bob. Kenapa gitu loh? Kemarin Fiorentina mengincar, Galatasaray juga kalau Icardi pergi, Galatasaray ingin mendatangkan Marco Arnautovic. Kita lihat sahabat Bob, kalau Inzaghi juga tetap ingin Arnautovic ada di Inter, tapi Inzaghi tetap ingin Gudmundsson juga datang. Jadi ada 5 penyerang ya. Karena Korea udah pasti nggak akan dimasukin, mungkin bisa diputus kontraknya atau dijual. Kita lihat aja nanti. Yang jelas Arnautovic tetap ingin dipertahankan, tapi lebih baik ya kalau dijual akan lebih baik. Ini dia Marcus Thuram menciptakan ikatan spesial dengan fans, kata dia. Orang waktu dia baru bermain dan derby pertama ya, orang pengen tahu siapa sih Marcus Thuram ya. Dia bilang gini, saya tiba di sini, saya langsung diberitahu bahwa tujuannya adalah memenangkan gelar. Ketika kami melakukan luar biasa, kami merasakan kegembiraan yang kami berikan kepada para penggemar. Dan gol pertama itu menyatukan dia dengan fans ya. Waktu gol dia pertama di derby itu luar biasa. Jadi dia tidak sabar untuk bermain lagi dengan Lautaro Martinez. Kita tunggu sahabat Bob, dan ternyata Inzaghi punya anak ya. Ini anaknya juga luar biasa ya. Si Tommaso Inzaghi. Dia sudah resmi mendapat license FIFA ya sebagai agent. Ini dia bergabung dengan Postorello ya. Kemungkinan nanti Inzaghi juga bisa nih, anaknya bisa menjadi agentnya dia. Usia masih 23 tahun, ini jago bagus ya. Gua nggak nyangka anak pertamanya Inzaghi ternyata agent sepak bola. Dia tidak pengen jadi pemain bola, dia pengennya jadi agent pesepak bola. Kita lihat aja bagaimana karirnya Tommaso Inzaghi ini nanti ya. Apalagi dia juga sering ke Inggris ya, jadi bagus nih. Kita lihat nanti seperti apa. Yang jelas mungkin aja dia suatu saat akan mengageni ayahnya sendiri, sahabat Bob. Jadi sahabat Bob, kita tunggu aja update-update yang terbaru, apa yang akan terjadi ke depan. Kita berharap segeralah Inzaghi perpanjang kontrak, dan pemain-pemain yang diincar juga segera, dan pemain-pemain yang belum menekan kontrak segera terjadi, sahabat Bob. Tetap membumi, sahabat Bob. Jadi jangan lupa join di WA Bung Bob ya, nanti ada di kolom description. Juga pengen yang merchandise Bung Bob ya, beberapa silakan nanti klik kolom description aja. Thank you supportnya sahabat Bob, tetap membumi, rendah hati, karena Inter kita selalu ingin menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye-bye.